yang luar biasa, Allah yang ajaib, Amin. Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita kembali mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tunjukkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Haleluya. Oh amin, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ini
Ini semua bukan karena kehebatan kami. Ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi ini semua karena berkat Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah Ebenezer Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin, haleluya. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Amin. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Amin, haleluya. Kalau kami percaya ada Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, ini semua bukan karena kekuatan kami itu Tuhan. semua Ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi kami percaya ini semua karena berkat hari Tuhan. demi hari Amin, haleluya. telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi. Katakan Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Amin, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan Katakan Ebenezer. Oh, haleluya, haleluya, amin. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong.
menolong, Tuhan pasti menolong. Haleluya, 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 Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua bukan karena kehebatan kami, ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena ada Allah yang selalu menolong hidup kami, karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kami di setiap masalah dan persoalan yang mungkin kami hadapi. Kami percaya Tuhan, jika kami terus mengandalkan Engkau, jika kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah yang Ebenezer Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk doa firman Tuhan. Nanti Ibu Melin yang akan pimpin dalam doa. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Oh Tuhan pasti menolong. Oh Tuhan pasti menolong. Haleluya. Amin, 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 amin. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Ya Allah, 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 Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah, 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 Allah. Ya Allah, Allah Yesus. Allah, Allah, Allah Yesus. Allah, Allah, Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Ebenezer dalam hidup kami. Ya Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Allah Yesus. Ya Allah, Allah Yesus.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaannya bagi nama-Mu ya Amin. Bapa. Haleluya. Kalau pada siang yang indah ini Bapa, kami percaya Tuhan, kami merasakan Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Menjamah hati kami ya Bapa. Karena di saat kami memuji menyembah-Mu Bapa, itulah kekuatan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana kami sudah memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bila mana ada yang sakit Kau sembuhkan, yang tertutup jalan Kau bukakan ya Bapa. Karena memang benar ya Bapa, Engkau Allah Ebenezer dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak mampu Bapa tanpa-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, yang selalu kami rasakan Tuhan, itulah kekuatan-Mu Roh Kudus. Itulah kekuatan-Mu Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang luar biasa ya Bapa. Bila mana pujian penyembahan kami boleh naik dan berdupa di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami mau buka hati ya Bapa. Kami mau buka pikiran kami Bapa. Jamah kami Roh Kudus ya Bapa. Bila mana ada hati-hati yang keras ya Bapa, Engkau jamah lembutkan mereka ya Bapa. Supaya kebenaran firman-Mu menjadi remah, menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa, supaya kebenaran firman-Mu menjadi remah, menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Karena kami percaya Bapa, karena hari-hari ini Bapa, karena kalau kami hidup tanpa-Mu Bapa, kami tidak mampu Bapa. Oleh sebab itu Bapa, oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh kuat, kami boleh berjalan bersama-Mu Bapa. Karena Engkaulah kota benteng kami Bapa. Bila mana ada kuasa-kuasa roh-roh yang jahat ya Bapa, yang tidak senang jana firman-Mu sebentar ya Bapa, kami sehati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari roh hati pikiran kami. Terlebih Bapa, bebaskan kami di dalam ruangan ini untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni setiap salah dosa kebodohan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita Allah Ebenezer, artinya selalu menyertai menolong kita semua sebagai umat pilihan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan baca ayatnya yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Kita hormati pembacaan pertama firman Allah ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 10 ini ayat 1 dan 2, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Puji Tuhan. Saya berulang-ulang kali membaca perkataan Tuhan Yesus ini. Selain dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Tuhan Yesus penebus dosa kita sekalian, dan banyak sekali kita lihat dalam Alkitab mengenai siapakah Tuhan Yesus itu. Tapi dalam ayat ini
Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu. Akulah pintu. Kenapa Tuhan berkata demikian? Sebab kenyataannya sejak dari dulu, bahkan apalagi sampai sekarang ini, ada banyak orang yang membuka pintu, membuat pintu. Tetapi itu pintu yang dibuat oleh manusia. Manusia membuat pintu agama, padahal agama tidak menyelamatkan. Ada yang membuka pintu yang katanya menuju selamat dengan pintu agama A, B, C, dan seterusnya. Bahkan pun agama Kristen sendiri tidak menjamin orang selamat. Agama tidak menjamin orang selamat. Meskipun banyak cara manusia di dunia ini membuat pintu, ayo masuklah ke pintu kami. Pintu kami yang baik, pintu kami yang benar, pintu kami yang membawa kepada keselamatan. Tapi saya berani katakan, tidak ada pintu yang lain dalam dunia ini selain Yesus Kristus. Itulah pintu yang benar yang menuju kepada keselamatan. Amin. Tidak ada yang lain. Oh, manusia dengan berbagai cara, berbagai pengaruh yang mereka lakukan. Mereka mengklaim pintu kami benar, pintu kami tidak menyesatkan, kamu yang sesat, pintu kamu yang salah. Tidak. Tuhan Yesus yang sendiri katakan, akulah pintu. Lalu disebutkan, barang siapa masuk melalui aku, yang adalah pintu itu, ia akan selamat. Biarpun banyak orang menyebutnya nabi sekalipun, meskipun mungkin banyak orang yang tadi saya sebutkan mengklaim sebagai agama yang benar, tapi kalau dia tidak melalui pintu, itulah Yesus, tidak akan selamat. Dalam ayat 1 disebutkan, barang siapa yang masuk ke dalam, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Orang yang di luar melalui pintu itulah Yesus. Memanjat tembok katanya. Mau cari yang gampang. Cari yang mudah. Tuhan katakan mereka itu adalah sama aja adalah orang-orang pencuri dan seorang perampok. Dan Alkitab memberitahu pencuri atau perampok itu tidak akan masuk surga. Nah, ini yang kita harus tahu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan dengan begitu tegas, aku adalah pintu. Ya, mungkin kita cuma sekedar tahu atau baca, oh iya ya, Tuhan Yesus itu adalah pintu. Oh iya, saya sudah banyak membaca, saya sudah banyak mendengar, tapi kenapa dia disebut pintu? Kenapa dia disebut pintu? Ini yang perlu kita tahu. Supaya kita paham betul-betul. Kalau kita tahu Yesus menyebutnya dia sebagai pintu, lalu kita akan tahu apa sih kenapa Tuhan yang menyebutnya pintu. Dan dialah pintu yang benar. Dialah pintu yang membawa kepada keselamatan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saudara bisa lihat saudara di dalam Alkitab, ya, supaya kita mengerti. Kita baca dulu di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, waktu kejatuhan manusia itu. Adam dan Hawa
lebih menuruti apa yang dikatakan iblis daripada menuruti apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah beritahu, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi iblis merubah, oh kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu mereka tertipu dan mereka makan buah larangan itu. Lalu mereka disebut orang yang memberontak melawan Allah, dan mereka disebut orang yang berdosa. Kita baca di dalam Kejadian 3, setelah mereka jatuh di dalam dosa, lalu apa yang Tuhan katakan dalam ayat 23, Kejadian 3 ayat 23-24, lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam dan Hawa, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Pertama, dia halau, dia usir, dia halau, halangi, tidak boleh masuk. Disebutkan menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Waktu mereka jatuh dalam dosa, apa yang kita lihat? Tuhan halau, Tuhan usir mereka. Kamu tidak pantas tinggal di taman yang aku buat ini. Taman yang aku buat ini adalah taman yang kudus, taman yang suci, tidak boleh dicemari dengan dosa. Waktu mereka belum jatuh dalam dosa, mereka hidup senang, bahagia, sukacita, sebab mereka sering bercengkrama dengan Allah di Taman Eden. Tapi pada saat mereka jatuh taat kepada iblis, maka Allah halau mereka. Karena mereka sudah memberontak, karena mereka sudah melanggar, karena mereka sudah berbuat dosa. Diusir, dihalau. Dari kalimat itu, Allah tidak sudi taman yang kudus, taman yang suci itu dicemari oleh orang-orang yang sudah berdosa kepada dia. Nah, cuma kok makan buah pengetahuan baik dan jahat kok sampai setega itu? Bukan itu. Intinya mereka berdosa, mereka melanggar perintah Allah, mereka tidak taat kepada perintah dari Tuhan. Itu. Saya renungkan, diusir. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Dihalau. Bahkan dalam ayat ini, maka Allah ditempatkannya lah beberapa kerub. Saya cari apa itu kerub. Banyak referensi saya cari. Kerub ini adalah malaikat ciptaan Allah yang memiliki satu hal yang sangat istimewa dari malaikat-malaikat lain. Di dalam Yehezkiel, Yesaya disebutkan ini kerub-kerub ini. Bahkan mereka disebut bersayap. Jadi mereka adalah kerub ini, adalah malaikat pilihan dari Tuhan. Tidak sembarangan malaikat. Allah pilih kerub-kerub ini. Disebutkan dalam ayat ini, ditempatkannya lah beberapa kerub. Satu malaikat saja untuk ditempatkan di situ sudah cukup sebetulnya, sudah cukup sebetulnya. Satu kerub saja. Tapi ini beberapa
Apa 2, 3, 4, 5, 10 tidak dikasih tahu. Tapi disebutkan ditempatkannya lah beberapa kerub. Malaikat pilihan daripada Allah. Ada yang menyebut mereka adalah malaikat utama daripada Allah. Tidak sembarangan Allah tempatkan mereka. Ada pintu di situ. Di sebelah timur taman yang diciptakan Tuhan. Lalu diusir, dihalau, lalu Alkitab mengatakan Allah tempatkan para kerub ini atau kerubiun ini di pintu masuk. Saya ulangi, satu aja malaikat kerubiun sudah cukup. Kenapa disebut beberapa? Bukan mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya. Beberapa, lebih dari 1, mungkin lebih dari 2, bisa 5, bisa 10 atau lebih. Kenapa? Bagi Allah, tempat yang didiami oleh Adam dan Hawa. Dan Allah bercengkerama dengan mereka setiap saat. Itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Sebab oleh karena kamu sudah berbuat dosa, kamu sudah tunduk kepada si iblis itu, udah kamu bukan diusir, bukan cuma sekedar dihalau, tapi ditempatkanlah para kerub ini. Bahkan firman Allah katakan, dan dengan pedang yang bernyala-nyala. Ini bukan pedang manusia, pedangnya Allah. Bernyala-nyala itu pedang. Sudah pasti pedang itu tajam. Pedang yang tajam saja itu sudah membahayakan. Apalagi pedang yang bernyala-nyala. Lalu disebutkan lagi dan menyambar-nyambar. Ini pedang yang menyala-nyala, tidak tinggal diam. Di pintu taman itu, disitulah pedang ini disebutkan dalam ayat ini, pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Tidak ada satu makhluk pun, apapun manusia atau apapun itu, bisa masuk kembali ke tempat kudusnya Tuhan. Pedang ini akan membunuh mereka. Tidak ada lowong, tidak ada waktu. Pedang menyambar-nyambar, menyambar-nyambar, menyambar-nyambar. Tidak pakai mesin. Itu adalah Allah yang sudah taruh seperti itu. Kenapa penjagaannya itu begitu ketat? Kenapa? Ketat sekali. Itu baru Taman Eden. Allah ciptakan dengan penuh kesenangan, penuh dengan kemuliaan. Tapi Allah itu sudah menempatkan para kerub untuk menjaga, dan pedang yang bernyala-nyala dan yang menyambar-nyambar supaya tidak ada yang bisa masuk kembali ke taman itu. Allah menghargai kekudusan. Allah menghargai kesuciannya. Jangan main-main dengan soal kekudusan. Dunia zaman sekarang, manusia yang ada zaman sekarang suka bermain-main dengan kekudusan, menganggap kekudusan itu tidak begitu perlu, tidak begitu penting. Tapi bagi Allah kekudusan itu begitu penting. Kalau tempat itu tidak kudus, tidak mulia, tidak suci, sudah saja tak ada kerub di situ, tak ada pedang bernyala-nyala di situ, tidak ada pedang yang menyambar-nyambar ke situ. Tapi kita lihat sekali lagi, kekudusan dan kesucian Allah itu adalah Allah itu. Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu mulia, Allah itu maha kuasa,
Allah itu maha tinggi dan berbagai-bagai lagi kita lihat di situ. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat kalau kita bermain-main dengan dosa, gampanglah nanti juga minta ampun. Adam dan Hawa tidak. Adam dan Hawa, ampuni Tuhan. Tidak lagi, kami tidak akan makan lagi. Tidak. Diusir, dihalau, ditaruh kerup para malaikat, ditaruh pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Nah, saudara-saudara, jadi kita mulai mengerti. Dan tidak ada seorang, bagikan rasul, bagikan nabi sekalipun, siapapun itu, tidak akan bisa melewati kurubiun dan pedang yang bernyala-nyala dan yang menyambar-nyambar. Ditutup. Artinya tidak boleh ada yang masuk. Tidak boleh. Nah, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka. Makanya di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah merencanakan untuk membebaskan manusia dari dosa. Di situ dikatakan nubuatan. Allah berkata, nanti kelak dari keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu si iblis. Meskipun kakinya akan nanti kena luka. Dan itu sudah terjadi. Berbicara tentang kayu salib. Yesus Kristus mati di salib. Dan dia tangan dan kakinya dipaku. Tapi disitulah Allah meremukkan segala kekuatan daripada iblis. Sehingga ada jalan masuk untuk kita datang kembali ke tempat yang Allah sediakan itu. Nah, untuk lebih jauh supaya kita bisa tahu. Tuhan Yesus itu bukan karena sudah mungkin latah, sudah jadi kebiasaan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang juru selamat, Tuhan sebagai gembala, Tuhan penolong, dan segala macam. Tapi apa yang dia lakukan untuk membuat pintu yang sudah dijaga oleh kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Apa yang dia lakukan? Sejak awal dia sudah ditakdirkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Sudah disebutkan. Dalam kitab Keluaran pun sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Untuk membuat pintu itu terbuka kembali, maka harus menaklukkan dulu para kerub-kerub yang menjaga. Harus ditaklukkan dulu pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar itu. Siapakah yang mampu? Manusia tidak ada. Nabi pun tidak ada. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu. Maka itu sebabnya kita bisa lihat itu di dalam Alkitab. Yesaya pasal 53, saudara lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Tapi kita tidak baca seluruh, nanti menyita waktu. Tapi di sini menceritakan bagaimanakah Yesus Kristus itu telah berjuang dengan mati-matian, berjuang dengan begitu luar biasa. Untuk apa? Membuka jalan pergi ke tempatnya Allah itu. Tidak ada manusia yang bisa, hanya Yesus, sebab dia adalah kudus. Dia adalah suci. Makanya kalau kita lihat di dalam Yesaya 53, ya, dikatakan dalam ayat 3 saja kita loncat supaya kita lebih cepat.
dia atau Yesus dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ayat 5. Tetapi dia tertikam. Oleh apa? Pedang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan apa? Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Tidak ada yang berani masuk di pintu gerbang Taman Eden. Hanya Yesus yang bisa. Meskipun dia harus rela menderita. Dia rela dipedang oleh pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar itu. Sebab dia adalah kudus. Dan hanya persembahan Yesuslah yang diterima oleh Allah Bapa. Dia ditikam oleh sebab karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan saya dan saudara-saudara. Meskipun dia dihina, dihujat begitu rupa, dia dianiaya, dia disiksa, dia ditikam, dia dihancurkan, tapi hanya ada satu tujuannya, supaya pedang yang bernyala-nyala itu, pedang yang menyambar itu, dia bisa taklukkan sehingga pedang itu tidak akan bisa membunuh saya dan saudara. Dialah yang akan dibunuh, dialah yang akan dianiaya, dialah yang akan ditikam, dialah yang akan diremukan untuk saya dan saudara-saudara. Saya renungkan ini, betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa luar biasa untuk menyelamatkan saya dan saudara. Lalu disebutkan di dalam ayat berikutnya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pemantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan hukuman ia diambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dia disisihkan, dia diasingkan. Begitu luar, sudah tidak dianggap lagi. Lalu dikatakan ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umur lanjut, saya dan saudara, umur panjang, kita diselamatkan, kita akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, dan hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Ini perjuangan Tuhan. Saudara kalau baca ini Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ulang-ulang, di situ kita temukan betapa hebatnya Tuhan Yesus berjuang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia sudah tahu pintu yang sudah ditutup tidak boleh orang masuk, dijaga oleh para kerub, dijaga oleh pedang yang bernyala-nyala, pedang yang menyambar-nyambar. Tidak ada siapapun yang berani. Makanya Allah Bapa katakan, dialah datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Lalu dia berikan anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Supaya siapa yang percaya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia bertarung di Taman Getsemani. Dia berdoa. Dia tahu apa yang terjadi nanti subuh, menjelang pagi, menjelang siang, sampai nanti di kayu salib. Dia sudah tahu semua sebab sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53. Dia diteror di Taman Eden. Sehingga dia berkata dalam doa, ya Bapa, kalau boleh cawan sengsara ini diambil daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biar hanya kehendak Allah saja yang terjadi. Fisiknya secara manusia tidak terima penderitaan ini. Dia sebagai manusia 100%, dia tahu apa yang terjadi waktu dia akan memasuki perbatasan pintu yang ada di Taman Eden yang bicara keselamatan abadi. Dia tahu pedang-pedang itu yang bernyala-nyala akan menebas dia dari kepala dengan mahkota duri, dari seluruh tubuhnya dengan cambuk, dan dari perutnya ditombak, dan kaki tangannya dipaku, sekujur tubuhnya diremukkan habis-habisan. Dia tahu apa dia mau mundur untuk itu. Tidak mau mundur. Dia ingin merebut itu pintu keselamatan untuk masuk ke tempat kediaman Allah yang kudus, yang suci. Sebab dia tahu tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada satu agama pun menjamin untuk bisa masuk ke dalamnya. Cuma yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oh, luar biasa. Alkitab katakan dia sampai taat, sampai mati di atas kayu salib. Mati dalam kehinaan yang begitu luar biasa. Untuk apa dia taklukkan ini? Pedang-pedang bernyala dan menyambar. Dan para kerub melihat siapakah dia? Dia ini adalah anak Allah yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Dia sudah rela datang menyerahkan nyawanya supaya pintu itu akan terbuka kembali. Dan sejak kematian Yesus, pintu itu terbuka untuk saya dan saudara-saudara. Amin. Haleluya. Dibuka kembali. Siapa yang percaya kepada Yesus, menuruti Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengasihi dan melakukan kehendak Allah, maka dia akan masuk ke dalam pintu keselamatan. Pintu yang di dalamnya penuh kemuliaan Allah, penuh kekudusan, penuh dengan kesucian. Tidak ada orang sembarangan masuk. Dia harus disucikan dulu oleh darah dari Tuhan Yesus. Cuman dengan darah Tuhan Yesus yang mampu menyucikan kita orang percaya. Sehingga pada waktu kita mau masuk ke pintu itu, maka pintu terbuka untuk saya. Wow, ini anak ini ibu ini, bapak ini. Dia sudah ditebus dengan darah dari Yesus Tuhan. Silakan masuk nak. Menikmati kemuliaan, menikmati kekudusan, menikmati akan kesucian Allah dengan penuh kemuliaan. Maka itulah sebabnya dia membuka pintu melalui penderitaan, melalui kematiannya. Pintu keselamatan terbuka, pintu sorga terbuka. Dan dia katakan di dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Tidak ada pintu lain. Yesus yang katakan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada siapapun, tidak ada agama apapun. Pintu. Aku sendiri pintu itu. Ayo. Orang yang akan masuk melalui pintu itu
berarti dia percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh, menyatakan kasihnya kepada Allah, menyatakan dia mau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yesus sudah buka itu pintu. Dikatakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, bukan melalui agama ini, agama itu, nabi ini, nabi itu, bukan. Tapi melalui aku, ia akan selamat. Haleluya. Lalu, dan dikatakan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Apa artinya? Dia masuk dan keluar melalui pintu itu, artinya dia akan mendapat jaminan. Pertama, jaminan keselamatan, hidup yang kekal, masuk surga. Jaminan apa? Jaminan Allah memberkati makan, minum, pakai kita dan sebagainya. Asal kita masuk pada pintu itu, mengikuti perintah daripada pemilik pintu itu, melakukan perintah yang dikatakan oleh pemilik pintu itu, kita tidak akan takut menjalani hidup ini. Masuk dan keluar disebutkan dalam ayat ini akan menemukan padang rumput. Dalam terjemahan lain, engkau masuk dan keluar, engkau akan mendapatkan makanan. Makanan rohani, iya, untuk keselamatan. Makanan jasmani untuk kebutuhan kita pun akan dijamin. Tapi bukan segampang membalikan telapak tangan untuk bisa masuk pada pintu itu. Tuhan tidak pilih orang yang kaya raya, konglomerat, miskin sekalipun. Tuhan tidak melihat itu. Wah, dia orang kaya, atau dia orang pintar, orang bodoh, orang sederhana, atau orang yang tidak terkenal. Tuhan tidak melihat itu. Sebab Tuhan melihat hati saya dan saudara. Semua terbuka untuk bisa masuk kepada pintu itu. Tapi pintu itu di dalam Alkitab disebutkan, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 dikatakan demikian. Dalam ayatnya yang ke-13 dan 14 berkata begini, kata Tuhan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang melaluinya atau mendapatinya. Aja sembarangan mancing. Makanya yang tidak melalui pintu, Tuhan katakan mereka pencuri dan perampok. Kalau mau ke surga harus melalui pintu itu. Yesus namanya. Percaya, bertobat, lahir baru, mengasihi, melakukan dan segala perintah-perintah dari Tuhan. Lalu dikatakan pintu itu, masuklah pada pintu yang sesak itu. Ternyata pintu Yesus Kristus, pintu itu sesak. Sesak itu bukan pengertian secara lahiriah, tapi sesak itu melalui perjuangan. Ya, sesak itu tidak sembarangan. Kita harus lepaskan segala ikatan-ikatan dosa-dosa kita. Segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan sama Tuhan harus dilepaskan. Dengan istilah kata harus bertobat sungguh-sungguh.
Kata bertobat itu yaitu orang berjalan begini, bertobat balik. Jadi bertobat itu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Balik ke jalan Allah. Balik dalam melakukan kehendak dari Allah. Bukan bertobat separuh bertobat. Bertobat tapi masih mau melakukan kejahatan, masih mau melakukan dosa, keinginan daging dan sebagainya. Itu bukan bertobat. Nah, saya suka dengar banyak khotbah. Dan banyak sekali hamba Tuhan yang diurapi Tuhan berkhotbah begini. Banyak sekali orang Kristen. Mereka Kristen. Mungkin dilahirkan Kristen. Mereka jadi orang yang ke gereja. Tapi sebetulnya mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Belum sungguh-sungguh bertobat. Dengan kata lain, diajak oleh Tuhan, masuklah melewati pintu yang sempit. Waduh, angel teman. Berarti saya harus tinggalkan kenikmatan ini, kesenangan ini. Keinginan ini itu yang membuat saya bangga, membuat saya senang. Berarti kalau sempit saya harus buang semuanya itu. Ya iya, harus kudu mangkonon. Ini dosa kompromi pada akhir zaman melanda orang Kristen pada akhir zaman ini. Di kaki kanan Tuhan, tapi kaki kiri dunia. Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Yesus berkata begini. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini kita harus tahu. Kemarin saya baca kesaksian Pendeta Benny Hinn. Tahun 2015 dia hampir mati. Ada 2 kesaksian yang menggetarkan saya, tapi ada satu yang membuat saya, aduh, luar biasa. Allah bawa dia melalui mimpi. Lalu dia diperlihatkan kepada dia tentang neraka. Benny Hinn waktu itu down. Ada banyak masalah yang dihadapi. Allah melalui malaikat perlihatkan kepada dia. Begitu banyak orang yang ada di dalam neraka. Timbul tenggelam timbul. Berteriak-teriak dengan penuh kesakitan dan penuh dengan siksaan. Lihat ini semua. Lihat semua. Dia lihat, waduh banyak sekali. Dan banyak juga orang Kristen dia lihat yang ada di situ. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada ini mimpinya. Kamu lihat semuanya itu. Di dunia ini masih banyak mereka yang model seperti itu. Balik ke dunia. Aku kasih engkau kesempatan kedua. Beritakanlah Injil. Supaya mereka jangan masuk di dalam api neraka yang kekal. Dia katakan kalau surga itu real, neraka itu real, neraka itu memang betul. Dan Alkitab sudah sebutkan berkali-kali. Dan dia lihat itu. Setelah dia sadar, dia tekadkan dirinya, Tuhan tolong saya. Saya harus memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Lihat ada saudaramu, lihat ada mungkin kenalanmu, handai tolanmu yang mungkin banyak hidup di dalam dosa. Beritakan Injil itu. Kalau mereka dengar puji Tuhan, selamat puji Tuhan. Kalau mereka tidak mau percaya, urusan mereka dengan Tuhan. Real neraka itu. Jalan yang lebar. Cuma nikmat sementara di dunia. Ada yang nikmat mungkin hanya 2, 3, 5 menit, 10 menit. Ada mungkin 2 berapa detik. Hanya detik dan menit.
tetapi akan membawa kepada kebinasaan. Iblis memang penipu. Waktu kita terayu oleh godaan, enggak apa-apa, biasa baik. Orang lain melakukan, kita lakukan. Lalu apa terjadi? Iblis menuduh kita, engkau sudah jatuh dalam dosa. Iblis menuduh, iblis penipu, iblis pencuri. Alkitab katakan, apa kita gadaikan sorga itu hanya kenikmatan sedelat, lalu kita masuk neraka yang kekal? Yesus sendiri yang katakan, jalan yang lebar, pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan. Lalu disebutkan dalam ayat ini, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bukan sedikit, banyak. Mayoritas banyak. Sebagai hamba Allah, saya berdoa jangan sampai kita terhitung mayoritas. Banyak orang yang melalui jalan yang lebar, pintu yang lebar. Nanti menyesal. Aduh, kenapa saya tidak taat? Kenapa saya tidak bertobat? Kenapa saya tidak sungguh-sungguh? Menyesal tidak ada gunanya lagi. Lalu Yesus katakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini Tuhan Yesus, dia sudah tahu. Dan dia tahu manusia di bumi kecenderungannya ingin lewat di jalan lebar, ingin lewat di pintu yang lebar, memuaskan segala keinginan hawa nafsu dosanya. Dan untuk pintu yang sempit dan jalan yang sempit hanya sedikit. Kemarin saya pernah ngobrol, saya katakan, Tuhan tidak peduli. Zamannya Nuh, orang hidup sampai 900 tahun. Mereka lihat anaknya, cucu, cecetnya yang kelima, keenam, seterusnya. Bayangkan orang yang hidup pada waktu zaman Nuh, begitu banyak sekali. Tapi karena mereka berbuat dosa, Allah hukum dengan air bah. Yang selamat cuma berapa? Cuma 8, minoritas, sedikit. Tuhan tidak pandang itu. Tuhan hargai firman. Tuhan hargai kekudusan dan kesucian. Dan mereka binasa. Lut, 2 kota besar yang kaya, begitu banyak orang. Mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Malaikat Tuhan datang, selamatkan sebetulnya keluarga Lut. 4 orang, suami istri dan kedua anaknya perempuan. Malaikat katakan, berangkat sekarang, lari pergi ke pegunungan sebelum kami akan bakar 2 kota besar ini. Dan jangan balik belakang. Istri Lut gila harta. Waktu mulai dibakar, dia balik serentak jadi tiang garam. Kalau saudara pergi di Laut Mati, di dalam perjalanan dari Yordania menuju Laut Mati, nanti naik ke Yeriko, baru tembus ke Israel. Di situ ada seperti patung manusia yang sudah pergi ke sana, pasti ditunjukin. Ini istri Lut. Dia jadi tiang garam. Jadi cerita mempermalukan. Sebab dia lebih mencintai dunia daripada keselamatan. Cuma 3 yang selamat. Banyak orang katanya melewati pintu yang lebar, jalan yang lebar. Dan itu kenyataan sekarang. Dan Tuhan tidak terpengaruh dengan yang minoritas dan yang mayoritas. Yang banyak dan sedikit. Yang penting mereka serius dan sungguh-sungguh. Mereka akan selamat. Kenapa?
Mereka masuk, waduh, ternyata penunggu pintu itu adalah Tuhan Yesus yang punya firman, yang kudus, yang suci. Dia yang sudah mati, menyerahkan nyawanya. Dialah yang berdiri, bahkan di pintu itu sendiri dia tahu semua. Waduh, bagaimana bisa masuk? Waduh, enggak usah, loncat saja. Ya, loncat saja kita masuk. Enggak bisa. Disebut Tuhan Yesus pencuri, perampok, masuk neraka sama baik. Banyak sekarang orang Kristen model seperti ini. Tidak mau susah-susah ikut Tuhan. Tidak mau ikut jalan yang sempit. Tidak mau masuk kepada pintu yang sempit. Karena yang pintu itu adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus dia pernah berkata begini. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salib. Kedua, menyangkal diri. Memikul salib itu arti rohannya apa? Kita sebagai orang Kristen memang resikonya kita diolok, kita dipojokkan, kita ya tidak disukai, yaitu pikul salib. Karena saya pengikut Kristus, biarpun masalah apapun saya tetap pikul salib. Kedua, menyangkal diri. Menyangkal ini keinginan kita yang berdosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Harus kita sangkal. Kita sangkal. Bagaimana untuk menyangkalnya? Harus dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau kita tahu itu firman Allah, kita tunduk kepada firman Allah. Saya sejak jadi hamba Tuhan, tahun ini 50 tahun, saya praktekkan ini firman Allah. Menyangkal diri dan memikul salib. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada yang rugi sama diri saya. Meskipun saya harus memikul salib, meskipun saya harus menyangkal diri saya, malah justru saya merasa sukacita, saya merasa damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan ini. Karena ada ayat berkata dalam Roma 14, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, soal apalagi soal damai sejahtera dan soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, yang ada pada kita, kerajaan Allah diam dalam diri kita. Kita penuh dengan apa? Sukacita. Kita penuh dengan damai sejahtera dalam diri kita ini. Iblis menipu. Tapi kalau kita tekad, saudara-saudara, tidak. Akhir minggu Januari 2025 ini, kita sudah dengar firman Allah. Bagaimana engkau akan ambil keputusan di dalam dirimu. Kita semua tidak bisa mengelak. Tidak bisa. Yesus sudah berjuang mengalahkan Kurubiun, menaklukkan para Kurubiun, dan menaklukkan pedang menyala-nyala dan menyambar untuk saya dan saudara. Perjuangannya begitu dahsyat, begitu luar biasa untuk saya dan saudara. Supaya kita beroleh masuk, pintu terbuka untuk kita. Masuk di tempat kediaman Allah, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebenaran. Kita bersama dengan Dia, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak ambil komitmen, tidak ambil keputusan dalam hidupmu, jangan sampai terlambat. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita diberikan waktu Tuhan untuk hidup. Jangan sampai waktu Tuhan kita belum bertobat. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, kita masih hidup dalam dosa. Kita ambil keputusan, Tuhan tolong saya. Saya mau
Masuk pada pintu itulah Tuhan Yesus. Hanya pintu ini yang membawa saya selamat. Pintu keberhasilan, pintu kemakmuran, pintu apapun namanya, pintu agama, tidak. Hanya pintu Yesus yang dapat menyelamatkan. Saudara, ambil keputusan saat ini. Saya ingin menantang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Mungkin masih ada yang ragu, masih ada yang tidak bertobat sungguh-sungguh. Masih ada yang pengen jalan yang lebar, pintu yang lebar. Tapi juga dia mau pengen di pintu yang sempit. Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa. Pilih yang satu. Kalau engkau pilih jalan lebar, itu urusan. Pilih jalan sempit. Pintu yang sempit. Kalau engkau bertekad memilih pintu yang sempit, Yesus akan memelihara kita. Di dunia ini keluar masuk mendapatkan makanan. Engkau terpelihara. Bahkan pun engkau akan selamat masuk dalam kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan berkati, kita masuk di dalam doa. Oh, haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, amin. Oh, haleluya. Kasih Yesus begitu besar buat saya dan saudara. Haleluya. Apapun yang kita miliki tidak sanggup membalas segala kebaikan Tuhan. Dia selamatkan saya dan saudara. Dia relakan nyawanya. Oh, dia disalib, dia dihancurkan, dia ditikam demi dosa-dosa saya dan saudara, amin. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap. Oh, ya masakalah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi, nanti Ibu Rohani berdoa. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Oh, haleluya. Kita pilih jalan yang sempit, kita pilih pintu yang sempit. Yesus adalah pintu itu. Haleluya. Biar kita berkomitmen, Tuhan, saya akan melalui pintu yang sempit itu. Saya akan selamat. Haleluya. Saya akan dijaga oleh Tuhan. Oh, layaklah Kau Tuhan. Amin, amin. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau melewati pintu yang sempit. Jalan
jalan yang sempit yang menuju kepada keselamatan. Layaklah oh Tuhan, Kau dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Engkau luar biasa dahsyat, menebus kami dari dosa dan salah Tuhan. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Karena Engkau tahu dari dasar hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan yang jahat ya Tuhan. Karena Engkau berkenan kepada kekudusan, kesucian. Engkau mengusir segala dosa-dosa ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Meteraikan firman-Mu untuk kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bila mana ada yang berdosa, bersalah Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Karena Engkau mengampuni setiap pribadi-pribadi yang bertobat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu untuk kami pegang sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan.